Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast pertama gue dan kali ini gue ditemenin sama temen gue namanya Sarah Nabila. Nah, untuk podcast kali ini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Sarah tentang pembelajaran pas waktu corona kemarin. Nah, Sarah, lu dari kampus mana? Tolong perkenalan diri lo. Lu dari kampus mana? Terus jurusan lo apa? Oke, halo guys, perkenalkan nama gue Sarah Nabila, gue dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa disebut dengan UHAMKA. Gue dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. PAUD ya, berarti lu nanti setelah lulus jadi guru PAUD. Iya betul. Sekarang semester berapa, San? Alhamdulillah udah semester 8 nih, tinggal nyusun skripsi. Doanya ya guys, semoga dilancarin. Amin, semoga lancar. Nah, berarti waktu corona itu lo ngalamin kan pembelajaran jarak jauh kayak gitu? Iya, sempat di tahun 2021 ya? Iya. Nah, kalau menurut lo sendiri pembelajaran jarak jauh itu plus minusnya pasti banyak banget kan? Nah, gimana nih kalau pendapat lo tentang pembelajaran jarak jauh waktu itu? Gue ceritain dulu ya pas awal-awal COVID. Iya, boleh. Ingat gak waktu tahun 2020 tuh awal-awal datangnya COVID ke Indo tuh kita mikirnya gini, wih seru nih pembelajaran jarak jauh di rumah. Terus kita mikirnya libur 2 minggu hore, gak taunya jadi 2 tahun. Iya, benar banget, jadi lama banget. Nah, itu awal-awal kita happy banget karena kan masih transisi ya antara offline dan online. Jadi banyak dari pihak kampus juga masih mempersiapkan banyak hal. Nah, di situ awal-awal kurang kondusif karena kita lebih banyak bengong, terus kayak bosen ngedengerin dari Google Meet atau Zoom doang. Tapi lama kelamaan kita udah mulai terbiasa kan. Tapi sama tetap gue sih ngerasa bosen banget ya. Udah gitu kan kalau misalkan online kita nggak tatap muka sama si dosen nih. Jadi hubungan antara dosen dan mahasiswa pun jadi kurang erat gitu. Apalagi sesama teman juga kita jadi ya udah sebatas akrab lewat teks aja gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya mahasiswanya banyak yang off cam gitu, nggak pernah bersuara, pasif. Penyakit mahasiswa banget tuh. Dosen gue aja pernah sampai ngomel-ngomel, sampai ngambek gara-gara kita banyak yang off cam dan nggak ada yang ngejawab pas beliau ngomong kan. Tapi ya gitu sih, alhamdulillah pas pertemuan berikutnya beliau udah meninggal. Tapi kalau menurut lo pribadi, lo lebih suka yang sekarang udah tatap muka atau pas corona kemarin yang Zoom gitu? Jawaban lain boleh gak? Apa emang mau jawabannya apa? Hybrid, Apa tuh, offline dan dua-duanya? online. Dua-duanya? Iya dua-duanya, jadi di rolling gitu. Misalkan 2 minggu online, 2 minggu lagi offline atau gimana, terserah. Pokoknya jangan on terus, jangan offline terus. Jadi kadang tuh kita jadi pengen istirahat gak sih di rumah, jadi dengerinnya tuh sambil tidur. Nggak, ini jangan ditiru ya. Maksudnya ya gue enjoy ketemu dosen offline, tapi gue juga pengen sendiri sih. Ya sih, kadang kita suka sambil makan, sambil tidur ya kan? Iya. Sama sih, gue juga pernah kayak gitu. Off cam 10 menit lah, nggak lama. Yang tadi nggak usah di itu ya guys, dicontoh. Nah, Sarah, lu kan PAUD nih. Terus nanti ke depannya lu mau gimana? Iya, ini kan gue masih S1 ya, ngambil S1 jurusan PAUD. Jadi nyokap gue ini kan punya TK dan gue diminta untuk ngapusin. Itulah kenapa gue ngambil jurusan PAUD. Terus nanti nih kerja nih setahun, setelahnya bismillah ya, gue pengen S2 sih jurusan manajemen pendidikan. Wow, gila, mau S2 berarti tinggi banget. keren mau S2. Ya makasih. Apa tadi jurusannya? Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan, berarti masih di pendidikan gitu ya? Iya, masih linear. Karena kalau menurut ibu gua sebagai seorang kepala sekolah itu dibutuhkan keahlian untuk menjadi pemimpin. Dan jadi ibu gua juga sebenarnya S2-nya ngambil manajemen, dan dia merasa S2-nya ini tuh kepake banget di kerjaan ibu gua jadi kepala sekolah ini. Terus
sih. Terus gue diminta buat ikut beliau. Berarti lu harapan ibu lo banget ya buat nerusin TK lu ini. Karena impian gue udah gue kubur. Impian udah terkubur, berarti emang sebenarnya impian lo tuh sebenarnya apa sih, terlepas dari disuruh sama orang tua? Jadi gue nih kan hobi ya yang namanya menggambar, melukis, terus bikin ilustrasi. Wow. Nah, gue tuh pengennya masuk DKV, desain komunikasi visual. Kan banyak ya, gue bisa jadi fotografer juga dari situ, terus gue bisa jadi ilustrator, gue bisa jadi animator, banyak lah pokoknya peluang gue kalau masuk di DKV ini, dan semua itu gue suka. Tapi ya balik lagi, orang tua tuh sebenarnya orang tua gue juga nggak terlalu ikat gue tuh pengen harus ngambil ini, harus ngambil itu. Cuma gimana sih, namanya orang tua, misalkan dia punya keinginan A, terus gue punya keinginan B, dia ya udah nggak apa-apa kakak kalau misalkan mau ngambil ABC terserah, kalau ibu mah nggak mau maksa. Tapi pasti si ibu gue ini yang ngasih taunya tuh yang jelek-jelek gitu terhadap yang gue pengen nih. Ntar kakak misalkan jadi pengangguran, ini kerjanya nggak jelas bla bla bla, terus dikasih tahu udah kelebihan dari jurusan yang ibu gue pengenin. Ibu gue kan pengennya gue masuk PAUD, dikasih tahu lah, nih kalau kakak masuk PAUD nih ibu kan udah ada PAUD, kakak tinggal nerusin, terus bla 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 bla. Wah panjang banget, sampai gue akhirnya tergiur ikut keinginan ibu gue gitu sih. Tapi sebenarnya dari hobi lo gambar ini bisa dijadiin sampingan juga nggak sih, atau sekedar jadi hobi lo, jadi ngelatih skill gambar lo dan lain-lain? Kalau hobi bisa diduitin gitu ya maksudnya? Iya. Bisa aja sih sebenarnya, cuman pinter-pinter nyari konsumen. Karena kan gue bukan dari jurusan yang aslinya gitu ya. Gue bisa sih self talk, gue ngejelasin diri gue sendiri, cuman gue nggak punya ilmu yang cara memasarkan milik gue gitu. Apa sih? Berarti jasa kayak gue nggak punya channel dari orang lain gitu. Iya benar kayak gitu deh. Tapi sejauh ini lu sampai udah semester akhir gitu, lama-lama jadi suka nggak sama jurusan lo yang sekarang ini? Apa lu masih kayak, gue masih pengen mau lo sebenarnya DKV gitu? Oh, kalau itu sih awalnya berat ya, karena balik lagi itu keinginan orang tua gue. Tapi makin lama gue jalanin, gue enjoy, karena di PAUD ini benar-benar butuh kreativitas untuk membuat misalkan APE ya, alat permainan edukatif. Itu kita butuh kreativitas supaya gimana caranya permainan ini tuh pas di umur anak dan bikin anak tertarik. Terus banyak banget ada juga waktu itu kesenian, seni tari, terus banyak deh pokoknya. Kalau gue jelasin satu-satu mah orang ya sih banyak. Berarti masih ada sangkut paut dikit lah ya sama hobi lo yang seni-seni gitu, ya nggak sih? Iya, sedikit banget. Sedikit banget. Tapi gue enjoy sih sejauh ini. Oke, makasih banget buat Sarah Nabila udah mau sharing-sharing tentang jurusannya, tentang kehidupan pribadinya. Semoga sukses terus untuk Sarah Nabila, semoga skripsinya dilancarkan. Berarti tahun ini wisuda ya? Amin paling kenceng. Amin. Itu nikah ya? mau kayaknya belum ada ke situ ya. Oke guys, itu saja podcast gua kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.